hari Minggu untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, warga GKJ Kutoarjo dimanapun berada. Hari ini Minggu 25 Oktober 2020, kita akan melaksanakan ibadah dengan tema melatih cinta. Mengawali ibadah kita, mari kita mengambil saat teduh. Sejak dari semulanya Allah menciptakan dunia ini dengan cinta. Ia menginginkan agar yang diciptakannya hidup dalam kasih, saling memelihara, menopang, dan melengkapi. Cinta adalah kehidupan, karena cinta kita hidup dalam damai sejahtera Allah. Cinta bukan sekedar kata, cinta adalah tindakan. Dari tindakan yang penuh cinta, kita melihat wajah Allah yang mencintai kita. Betapa indahnya kehidupan keluarga yang penuh dengan cinta. Betapa indahnya jika suami dan istri hidup penuh dengan cinta. Betapa bahagianya orang tua dan anak membangun kehidupannya dengan cinta yang mereka miliki. Dan betapa hangatnya jika dunia ini hidup dalam cinta. Jemaat dipersilahkan berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 4 bait pertama. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya megah. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari ibadah ini kita mulai dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Jemaat dipersilahkan duduk. Kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita dari Perjanjian Lama. Kitab Imamat pasal 19 ayat 1 sampai 2 dilanjutkan ayat 15 sampai 18. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakanlah kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan, janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar. Tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Kita sambut firman Tuhan dengan pujian dari nyanyian Kidung Baru 133 bait yang pertama. Syukur pada
padamu ya Allah, atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lambat. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Saudara-saudara, mari kita berdoa menyambut firman Tuhan. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, perkenankan pada hari ini, saat ini, kami hendak mendengarkan sabda-Mu. Urapi dan berkati hati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita. Bacaan firman Tuhan diambil dari Matius 22. Matius 22 ayat 34 sampai 46. Matius 22 ayat 34 sampai 46, demikian firman-Nya. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai Dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Katanya kepada mereka, jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi, jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya, dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Demikian sabda Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sidang jemaat yang terkasih, melatih cinta. Kalau saudara-saudara ditanya, bagaimana caranya mewujudkan cinta? Perlu disadari bahwa tidak semua orang, tidak semua dari kita dapat bertahan setia mewujudkan cinta. Terkadang relasi suami istri, orang tua dengan anak, terampas oleh berbagai aktivitas rutin, seperti pekerjaan, anak sekolah, anak kuliah, bermain, dan sebagainya. Keluarga sering menjadi hambar dan kehilangan kehangatan. Hal ini menjadi ironis, jadilah keluarga hanya semacam dalam tanda kutip rumah penginapan. Pagi beraktivitas, bekerja, malam istirahat, dan seterusnya,
tanpa terjadi relasi komunikasi yang baik. Lalu, di manakah cinta kasih? Cinta, saudara-saudara, adalah suatu perasaan, suatu emosi, kasih sayang yang kuat, melekat. Cinta merupakan sifat baik yang mewarisi semua kebaikan, perasaan, ada belas kasih, dan kasih sayang. Menghadirkan cinta itu tidak hanya cukup dengan membaca saja, mendengarkan saja, dan merenungkan firman Tuhan. Dibutuhkan pula tindakan. Ada semacam tindakan konkret yang harus dilatih dalam keseharian hidup. Mengapa? Saudara-saudara, Erich Fromm, seorang berkebangsaan Jerman, melihat ada hal penting yang perlu dipahami berkaitan dengan cinta. Nah, ada 5 syarat untuk mewujudkan cinta kasih, yaitu ada perasaan, ada pengenalan, ada tanggung jawab, perhatian, dan saling menghormati. 5 syarat tersebut begitu dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Erich Fromm menyatakan bahwa ada 4 gejala, yaitu peduli, tanggung jawab, menghormati, dan pengertian. Semua harus berjalan secara seimbang dalam pribadi yang sedang mencintai. Tak ada faedahnya jika seorang mengatakan, "Aku cinta anak-anakku," tetapi tidak mengasuh dan bertanggung jawab pada anaknya. Tak ada guna dan faedahnya ketika pasangan suami istri mengatakan, "Aku cinta padamu," tapi tanpa tindakan, perhatian, tanggapan, dan saling memahami, itu sama saja dengan omong kosong. Saudara-saudara, bacaan Alkitab pada saat ini mengingatkan kita untuk tidak sekedar memahami tentang cinta dalam kehidupan kita, tetapi juga bagaimana caranya menghidupkan cinta melalui tindakan. Karena cinta kasih itu adalah perintah dari Allah bagi kita semua dalam mewujudkan kekudusan di dalam hidup kita masing-masing. Saudara-saudara, dalam Imamat 19, kehidupan yang kudus menjadi panggilan Allah bagi umat Israel. Karena Allah kudus, maka umat Israel juga harus menguduskan dirinya. Apakah kekudusan umat Israel sama dengan kekudusan Allah? Tentu tidak. Kuduslah kamu dalam teks Imamat 19 ayat 1 dan 2, ini bukan sebuah perintah, tetapi sebuah pernyataan. Karena Allah itu kudus, maka umat Israel juga akan menjadi kudus. Kudus merupakan anugerah Allah yang ditampakkan dalam kehidupan sehari-hari melalui proses kehidupan. Kudus dalam relasi umat dengan Tuhan maupun dengan sesamanya. Hidup kudus yang menjadi seruan dan panggilan Allah ini bukan hanya himbauan, tetapi penegasan bahwa umat adalah umat yang memiliki eksistensi dan sifat-sifat Allah yang adalah kudus. Nah, merawat kekudusan membutuhkan dorongan yang wajib ditampakkan melalui perbuatan sehari-hari dalam relasinya dengan orang lain. Berbuat kudus berarti ada motivasi untuk mengasihi. Ketika seseorang mampu memancarkan kasih, ia sedang mengejar kekudusan hidup. Nah, saudara-saudara, mudahkah kita melakukan hal tersebut? Ternyata memang tidak mudah. Nah, inilah tantangan, kesulitan, dan apapun itu pasti ada, dan inilah juga yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Saudara-saudara,
Matius 22 dalam bacaan kita tadi menceritakan seorang Farisi yang menjebak Yesus dengan pertanyaan, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Tentu kata hukum Taurat di sini menunjuk pada teks Perjanjian Lama yang menjadi pengajaran Musa, yakni kasih kepada Allah, kepada sesama. Nah, menarik jika kita memperhatikan jawaban dari Yesus. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, dari dialog antara Yesus dan orang Farisi ini kita mendapat dua hal penting. Pertama, kasih yang menjadi sebuah perintah harus dilakukan secara total kepada Allah. Kasih yang menguasai emosi seseorang, mengarahkan pikirannya, sebuah komitmen total kepada Allah. Yang kedua, kasih kita kepada Allah itu juga harus nyata, terwujud dalam kehidupan manusia. Seperti kita ketika melihat sebuah jam, ada bandulnya di bawah, itu bergerak ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Kita hendaknya juga seimbang, mengasihi Allah juga mengasihi manusia, seimbang kanan dan kiri. Saudara-saudara, sebelum kita menyatakan kasih kepada Allah, ternyata Allah telah lebih dulu mengasihi kita, baik dalam hidup pribadi kita dan keluarga. Dalam bingkai kasih Allah, kita dibentuk untuk kemudian menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi sesama. Kata sesama di sini diterjemahkan dari kata pleson yang dalam bahasa Yunani berarti tetangga. Bagi orang Yahudi, sesama mereka adalah orang-orang yang satu bangsa, agama, dan satu tradisi. Berbeda dengan itu, bagi Yesus, sesama adalah orang lain yang kita jumpai dalam kehidupan keseharian. Jadi, kasih kepada Allah dapat kita nyatakan pertama-tama kepada tetangga, yaitu orang yang berada di dekat kita, berada di sekitar rumah kita, dalam komunikasi pelayanan, dan orang-orang di kehidupan masyarakat yang tanpa ada hubungan darah sekalipun. Saudara-saudara yang terkasih, ada kalimat bijak yang mengatakan, orang menghargai kita bukan dari apa yang mereka lihat dan dengar tentang kita. Orang akan menghargai kita dari apa yang mereka rasakan lewat hidup kita. Kalimat ini mengajak kita untuk membuat orang lain supaya merasakan kasih yang kita nyatakan. Kasih kita kepada sesama adalah untuk menyatakan kasih Allah. Penghargaan kita terima dari orang lain adalah ungkapan syukur kita kepada Allah. Kita meyakini bahwa Allah mencintai lebih dahulu seluruh ciptaannya dalam keadaan apapun. Nah, saudara-saudara, dalam kehidupan keluarga kita, menghidupi cinta kasih menjadi tantangan yang tidak mudah. Di masa pandemi ini justru kita yang sering di rumah, harusnya kita semakin dekat dengan keluarga. Suami istri seharusnya dapat memanfaatkan waktu untuk sharing dari hati ke hati. Sebagai anak, tentu masa stay at home ini menjadi kesempatan berharga untuk menyegarkan kembali interaksinya dengan orang tua. Sayang sekali, perjumpaan yang lebih sering dalam situasi pandemi ini seringkali menjadi potensi munculnya berbagai konflik. Sekalipun berjumpa, mari kita jujur, terkadang kita justru disibukkan oleh HP kita masing-masing. Anak pegang HP, orang tua pegang HP. Tentu kondisi ini memprihatinkan. Kebahagiaan keluarga terjadi ketika di dalamnya ada bentuk saling memberikan rasa hormat, empati, kerelaan untuk saling mendengar, serta menyapa satu sama lain. Nah, saudara-saudara, mari pada firman Tuhan saat ini kita memiliki semangat untuk mencinta.
Cinta tidak sekedar kata, tetapi tindakan yang harus kita jalani. Cinta. C. Ciptakanlah. I. Introspeksilah. Lalu N. Nyatakanlah. Lalu T. Terimalah. Dan A. Ajaklah. Mari kita terus melatih cinta dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dampak positif akan terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dipersilahkan berdiri. Marilah bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya, mengakui iman percaya kita dengan bersama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa bersama. Tuhan, perkenankan kami datang membawa segala pergumulan dan doa-doa kami. Kami menghaturkan persiapan pemberkatan perkawinan bagi kekasih-kekasih kami, Saudara Angga Dwi Irianto dan Saudari Tabita Dian Elok Pakartining Tias, yang hendak menerima berkat perkawinan pernikahan Kamis 29 Oktober. Demikian juga Saudara Krisman Setiadi dan Saudari Sukma Ningrum Dian Anggraini menerima berkat perkawinan Sabtu 31 Oktober. Tuhan kiranya mempersiapkan segala sesuatu hal yang terkait dengan perkawinan ini. Kami juga berdoa untuk warga jemaat dan GKJ Kutoarjo yang hendak mengadakan perjamuan kudus pada hari Minggu. Tuhan memberkati warga jemaat agar dapat mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Ya Tuhan, kami saat ini juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan lindungi para pemimpin bangsa kami. Demikian juga dengan keadaan keluarga kami masing-masing satu persatu, agar dapat mematuhi segala apa yang menjadi petunjuk pemerintah. Doa ini kami haturkan dalam nama Putramu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Rasa syukur ini akan kita wujudkan dalam bentuk persembahan. Seraya memberikan persembahan, marilah kita mengingat firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama dari surat Kolose 3 ayat 17. Firman Tuhan berbunyi, "Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita." Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang akan memberikan persembahan, bisa ditransfer ke rekening bendahara gereja atau dikirim ke kantor gereja melalui pengurus kelompok dan majelis yang ada di kelompok masing-masing. Kita iringi persembahan kita dengan pelengkap Kidung Jemaat 147, bait yang pertama. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilai
dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Jemaat dipersilahkan berdiri, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Pemurah, terimalah dan kuduskanlah persembahan dari umat-Mu yang telah Engkau selamatkan ini. Jadikanlah persembahan kami suatu alat dalam pelayanan kasih. Urapi kami semua yang telah memberi. Kiranya rahmat-Mu akan menolong kami bekerja dengan sebaik-baiknya, memperoleh berkat dan berbagi dengan sesama kami. Kami akan undur dari ibadah ini, kembali dalam kehidupan nyata kami. Tolong kami untuk dapat melakukan sabda Tuhan, menghidupi dan melatih cinta dalam kehidupan di tengah-tengah keluarga, pekerjaan, dan pergaulan masyarakat kami. Inilah ungkapan syukur dan permohonan kami ya Bapa, yang kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, mari kita undur dari tempat ibadah ini serta menyambut berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyertai saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lamban. Syukur atas kasih sayang dari sana
rasa